Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Izin memperkenalkan diri. Saya Lulu Afnisa dengan NIM D1C122025 R001 Angkatan 2022, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mesin dan peralatan industri atau Industrial Machinery and Equipment yang diampu oleh Ibu Yernisa, STP MSI. Yang pertama, materi yang akan saya sampaikan yaitu penanganan bahan atau material handling. Material handling sendiri adalah proses mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, pegudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan atau disposal. Proses material handling atau penanganan bahan ini sangat penting karena semua bahan dan produk harus ditangani dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuannya dengan aman dan juga untuk menjaga kondisi kualitas bahan-bahan yang ditangani tersebut. Sebagai suatu proses, material handling atau penanganan bahan menggabungkan berbagai peralatan manual, semi-otomatis maupun otomatis dengan sistem-sistem yang dapat mendukung kelancaran fungsi rantai pasokan atau supply chain dan logistik. Kemudian ada pula contoh dari peralatan penanganan bahan. Ini yaitu yang pertama ada conveyor. Apa sih conveyor? Conveyor adalah peralatan penanganan mekanis umum yang memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain dalam jalur yang tetap. Conveyor sangat berguna dalam aplikasi yang melibatkan pengangkutan material berat atau besar. Berikut adalah gambar dari conveyor. Yang kedua adalah ada forklift. Forklift adalah alat bantu untuk mengangkat benda-benda berat dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun forklift biasanya hanya digunakan untuk jarak pendek seperti dalam ruangan ataupun dalam area pabrik saja. Berikut adalah gambar dari forklift sendiri. Kemudian materi kedua yaitu penukar panas. Penukar panas atau dalam industri kimia populer dengan istilah bahasa Inggrisnya heat exchanger adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas yang dipakai adalah air yang dipanaskan sebagai fluida panas dan air biasa sebagai air pendingin atau cooling water. Kemudian ada contoh alat penukar panas, kondensor contohnya. Kondensor merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk mendinginkan fluida sampai terjadi perubahan fase dari fase uap menjadi fase cair. Media pendingin yang dipakai biasanya air sungai atau air laut dengan suhu udara luar. Kemudian chiller. Chiller merupakan alat penukar panas yang digunakan untuk menurunkan suhu cairan atau gas pada temperatur yang sangat rendah. Media pendingin yang digunakan antara lain freon, kemudian reboiler, alat penukar panas yang bertujuan untuk mendidihkan kembali serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Media pemanas yang digunakan antara lain uap atau steam dan minyak atau oil. Alat ini digunakan pada peralatan destilasi. Kemudian materi ketiga yaitu tujuan penukar panas. Apa sih tujuan penukar panas? Tujuan penukar panas adalah dirancang sebisa mungkin untuk memungkinkan perpindahan panas antara fluida dapat berlangsung secara efisien. Kemudian materi keempat yaitu filtrasi atau penyaringan. Apa yang dimaksud dengan sludge, slurry, cake, and filtrate? Sludge adalah banyaknya konsentrasi solid atau zat padat yang terdapat dalam medium cairnya dan dalam jumlah air yang terkandung dalam lumpur. Biasanya berbentuk seperti lumpur atau endapan suspensi dari limbah cair dan mikroorganisme yang berasal dari limbah kegiatan produksi. Kemudian slurry. Suatu campuran padatan atau cairan yang disebut slurry dengan pemberian tahanan air atau filter media yang bisa dilewati cairan, tetapi bisa menahan partikel padatan. Kemudian ada cake. Cake atau filter cake adalah tumpukan padatan. Yang terakhir ada filtrate.
Filtrate apa sih? Filtrate adalah cairan yang relatif bebas padatan yang diperoleh dari hasil filtrasi. Materi kelima yaitu destilasi. Berikut ada gambarnya. Yang pertama ada pemanasan yang dimulai dari pemanasan kaki 3, kemudian ada labu destilasi yang berfungsi sebagai pemanas, kemudian ada statif, di sini ada klem yang fungsinya sebagai pemegang supaya tidak roboh, kemudian air pendingin luar, di sini air akan menguap. Kemudian uapnya akan terperangkap di sini dan kemudian uapnya akan masuk ke tabung pendingin. Di sini ada air pendingin yang keluar lewat sini, kemudian ada uap air yang masuk yang akan didinginkan ataupun dirubah cairan gasnya itu dirubah menjadi cair atau air. Kemudian di sini ada kondensor yang berfungsi sebagai pipa. Lalu di sini ada air pendinginnya masuk. Di sini ada labu penampungnya atau biasa kita sebut labu Erlenmeyer. Di sini adalah hasil akhirnya yaitu filtratnya. Nah, bagian-bagian dari alat destilasi yang pertama itu labu destilasi yang pertama saya sebutkan tadi yang berfungsi sebagai wadah atau tempat suatu cairan yang akan didestilasi. Kemudian ada still head, berfungsi sebagai penyalur uap atau gas yang akan masuk ke dalam alat pendingin atau kondensor. Ada termometer biasanya digunakan untuk mengukur suhu uap zat cair yang didestilasi selama proses destilasi berlangsung. Kemudian ada kondensor, fungsinya untuk aliran uap hasil reaksi dan untuk aliran air keran. Kemudian ada labu didih, fungsinya untuk wadah sampel, contohnya untuk memisahkan alkohol dan air. Kemudian ada pipa destilasi. Adaptor berfungsi untuk menyalurkan hasil destilasi yang sudah terkondisi untuk disalurkan ke penampung yang telah tersedia. Contohnya tadi ada labu Erlenmeyer yang untuk menampung cairan tersebut. Materi keenam ada ekstraksi. Apa sih yang dimaksud dengan ekstraksi dan apa bedanya dengan ekstrak? Pasti teman-teman juga pengen tahu nih apa bedanya. Ya kan? Oke, ekstraksi sendiri merupakan proses pemisahan bahan dari campuran dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dan dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Kemudian, bedanya dengan ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dari pemisahan senyawa aktif dari jaringan tanaman obat dengan menggunakan pelarut terpilih melalui prosedur standar. Kemudian, ada berapa sih metode ekstraksi? Sebenarnya ada banyak ya teman-teman, cuman di sini saya hanya mengambil beberapa dari metode ekstraksi tersebut. Salah satunya itu maserasi, perkolasi, soklat, ultrasound, assisted solvent extraction. Nah, apa sih maserasi itu? Maserasi dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Perkolasi sendiri, metode perkolasi serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkulator atau wadah silinder yang dilengkapi dengan keran pada bagian bawahnya. Kemudian soklat. Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa. Dapat digunakan kertas saring dalam kelontong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Kemudian ultrasound assisted solvent extraction merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan bantuan ultrasound atau sinyal dalam frekuensi tinggi 20 Kz.
Kemudian, wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonik dan ultrason. Materi ketujuh yaitu filtrasi. Mekanisme kerja filtrasi. Filtrasi digunakan untuk memisahkan dispersi berdasarkan ukuran partikel. Campuran yang disaring dimasukkan ke filter bahan berpori yang sesuai. Partikel yang lebih kecil dari pori filter dapat melewati dan masuk ke dalam filtrat, sedangkan partikel yang lebih besar tertahan di permukaan filter. Nah, berikut adalah skema peralatan penyaring pelat dan bingkai. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ini di bagian A ada motor pengaduk, kemudian di bagian B itu tangki pencampur, kemudian di bagian C sendiri ada kerangka udara tekanan. Di sini ya teman-teman. Kemudian di bagian D sendiri ini ada penunjuk tekanan. Kemudian di bagian E ada keterangan air pencuci. Kemudian di bagian F ada keterangan traces. Kemudian di bagian O ini ada saluran keluar filtrasi. Kemudian di bagian H ini saluran keluar filtrat. Kemudian di bagian I ini rangkaian pelat dan bingkai. Nah, seperti ini teman-teman gambar plate dan frame filter. Pertama, masuk ke slide bar, kemudian slide head, kemudian masuk ke slide head plate. Di sini ada frame, plate, fixed head plate, kemudian ada di sini ada selari, masuk, kemudian keluarnya jadi filter. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja yang materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.